Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan Ustazah Yaya. Kita akan belajar bagaimana mencari arti kata dan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak bersama-sama. Pernahkah kalian menemukan kata sulit ketika membaca sebuah teks? Untuk itu, kita memerlukan sebuah kamus baik secara fisik, kamus luring, ataupun kamus secara daring. Dalam menggunakan buku kamus, yang perlu kita persiapkan pertama kali adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian bukalah kamus pada huruf pertama kata dasar yang kita cari artinya. Sebagai contoh, kita akan mencari kata tumbuh, maka bukalah huruf T. Jika belum menemukan, lanjutkan membuka kamus untuk mencari huruf kedua dari kata dasar tumbuh, yaitu tu. Jika belum ketemu, buka lagi kamus untuk mencari huruf ketiga, yaitu M, tum, sampai kemudian menemukan kata tumbuh. Anak-anak, selain menggunakan buku kamus, kita bisa menggunakan kamus secara luring atau secara offline yang kita download dari Play Store. Caranya, kita masuk aplikasi Play Store, kemudian pada aplikasi kita ketik Kamus Bahasa Indonesia. Maka di sini akan ada banyak pilihan. Kita pilih KBBI yang kelima seperti ini. Karena ini Ustazah sudah download, maka tinggal kita buka. Nah, ini adalah tampilan dari Kamus Luring KBBI 5. Caranya adalah pada tanda loop atau pencarian kita klik, kemudian kita ketikkan kata yang akan kita cari. Contohnya, kita akan mencari arti kata dari keragaman. Nah, ini sudah diarahkan pada kata keragaman, kita klik. Nah, di sini akan muncul bahwa arti dari keragaman adalah perihal rukun atau kerukunan, seperti itu. Cara yang ketiga, kita bisa mencari arti sebuah kata dari kamus online melalui browser yang ada pada HP atau PC kalian. Caranya, masuk browser kalian, kemudian ketikkan KBBI. Nah, setelah itu di sini akan diarahkan pada web KBBI Kemdikbud atau bisa juga melalui KBBI Web ID. Nah, di sini Ustazah pilih KBBI Kemdikbud. Kita klik, kemudian pada kolom pencarian yang ditandai dengan gambar loop, kita ketikkan kata yang kita cari. Contohnya keragaman. Nah, ini hasilnya sudah ketemu. Ustazah mau cari kata yang lain, yaitu gaya. Nah, di sini banyak arti dari kata gaya. Karena hari ini kita belajar mengenai pengetahuan alam, maka kita cari kata gaya sesuai dengan tema yang kita pelajari. Dalam hal ini, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Setelah kita belajar mencari arti kata gaya, kita lanjutkan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap suatu benda serta macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Hal ini seperti dalam contoh kegiatan menendang bola. Bola pada awalnya diam. Setelah mendapatkan gaya dengan tendangan, bola menjadi bergerak. Pengaruh gaya yang kedua adalah gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan ketika kita mengerem sepeda. Sepeda yang mula-mula berjalan menjadi berhenti setelah kita mengeremnya.
Pengaruh yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah kecepatan benda. Kita bisa lihat pada kegiatan mengayuh sepeda. Semakin cepat kita mengayuh, maka kecepatan sepeda akan bertambah. Ketika kita mengurangi kayuhan, maka kecepatan sepeda menjadi berkurang pula. Pengaruh yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Bisa kita perhatikan para pengrajin gerabah. Mereka membentuk gumpalan tanah liat menjadi berbagai bentuk kerajinan dan alat-alat rumah tangga. Pengaruh yang kelima, gaya dapat mengubah arah benda. Perhatikan ketika dua orang sedang bermain bulu tangkis. Ketika salah seorang mengarahkan shuttlecock-nya pada temannya, kemudian temannya itu menerima shuttlecock tersebut dan memukulnya kembali, sehingga shuttlecock yang awalnya datang lurus, kemudian berbelok arah sesuai pukulan yang menerima. Berdasarkan sumbernya, gaya dibedakan menjadi bermacam-macam. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang berasal dari otot manusia atau hewan. Contohnya adalah pada kegiatan mengangkat barbel. Manusia menggunakan ototnya untuk mengangkat. Kemudian, pada kendaraan delman, kuda menggunakan ototnya untuk menarik delman. Gaya yang kedua adalah gaya listrik statis. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Untuk membuktikan adanya listrik statis, kita bisa mengadakan percobaan sederhana, yaitu dengan menggosokkan penggaris plastik pada rambut kering atau kulit kita. Kemudian, setelah itu, dekatkan penggaris pada sobekan kertas kecil. Maka, pengaruh listrik itu akan mengangkat kertas-kertas kecil tersebut mendekati penggaris. Yang ketiga adalah gaya gravitasi atau biasa disebut dengan gaya tarik bumi, yaitu gaya yang disebabkan adanya tarikan kekuatan magnet dari dalam bumi. Karena adanya gaya gravitasi ini, maka setiap benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Begitu pula, buah yang sudah masak dari pohon, dia akan jatuh ke tanah. Yang keempat adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi apabila dua benda saling bergesekan. Contoh penggunaan gaya gesek adalah pada rem sepeda. Pada gesekan antara piringan besi pada roda dan rem sepeda membuat sepeda terhenti. Begitu juga pada permukaan dasar sepatu biasanya dibuat bergelombang. Hal ini bertujuan agar sepatu tidak licin. Gaya yang kelima adalah gaya magnet, yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet yang menarik benda-benda logam yang berada di dekat magnet itu. Contoh penggunaan magnet adalah hiasan pada pintu kulkas, kemudian kancing pada tas atau kotak pensil. Nah anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai cara mencari arti sebuah kata dan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.